warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabshiratan likulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram, yang kami muliakan dan yang kami hormati, jamaah majelis taklim, hadirin, para pemirsa, para pemerhati, saudara-saudariku seikhwan, saudara-saudariku seiman yang semoga dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, mata kita bisa memandang, telinga kita bisa mendengar, jantung pun masih berdenyut, kaki kita bisa melangkah, hati pun kita punya rasa. Semua itu merupakan karunia yang patut kita ucapkan dengan satu kalimat, Alhamdulillah. Ini kira-kira hadirin yang di sini ngerasa besar gak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ngerasa besar gak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tapi anehnya, terkadang kita itu sungguh sangat besar merasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita tidak merasa. Yang ada hanya meminta, dan meminta. Karena tidak merasa ini, itu namanya adalah orang yang tidak bersyukur. Padahal yang namanya nikmat, walaupun kita itu tidak meminta dan nikmat itu tidak diminta, itu yang namanya nikmat sungguh sangat sempurna dan sudah sempurna diberikan kepada umat manusia. Kira-kira ini ibu-ibu, apalagi ini calon ibu nih, di saat mau lahir anaknya pernah nggak menghitung nikmat Allah? Ya Allah berikan kepada anak saya rambutnya ada sekian. Pernah nggak? Terus dihitung-hitung nggak? Tetapi walaupun tidak meminta dan tidak pernah dihitung, ini baru satu nikmat, namanya nikmat rambut. Itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan kepada umat manusia dan nikmat itu sangat sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah kita ingin bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi sebaliknya, kalaulah kita kufur terhadap nikmat Allah, kita sebaliknya akan mendapatkan azab Allah. Na'udzubillah. Jadi kita ini harus banyak bersyukur terhadap nikmat Allah, bukan kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, jamaah hadirin, para pemirsa di mana saja berada yang kami hormati, maka di pengajian yang sangat mulia ini kami akan membahas
bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Islam merupakan kasih sayang. Islam merupakan penyelamat. Islam merupakan agama bertoleransi di antara satu sama lain. Kita sadar bahwasanya setiap umat manusia dari semenjak zaman manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabiullah Adam alaihissalam, sampai kepada saat sekarang ini, mungkin nanti sampai hari kiamat, manusia hampir mayoritas yang namanya manusia itu mengidolakan kesenangan tanpa batas, pengennya bahagia tanpa ada susah. Mungkin bisa dikatakan dengan kalimat lain, pengen hidup kagak mau mati, pengen senang kagak mau susah, pengen sehat kagak mau, itulah yang namanya manusia. Sehingga di antara umat manusia itu sendiri digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kal an'am, bahwasanya manusia itu adalah laksana binatang. Kenapa manusia itu adalah laksana binatang? Pengen senang kagak mau susah, pengen sehat kagak mau, pengen bahagia kagak mau. Itulah yang namanya manusia. Pengen kaya tidak mau miskin, pengen hidup terus selamanya tidak mau. Itulah yang dinamakan dengan innahum kal an'am, laksana seperti binatang. Sehingga umat manusia itu sendiri, dia hidup dalam kesenangan, hidup dalam kebahagiaan. Jadilah makhluk yang dinamakan dengan makhluk individualisme. Tidak ada di antara sosial di antara satu sama lain. Sehingga manusia itu sendiri semenjak zaman Fir'aun, zamannya Namrud, zamannya Korun, sampai kepada saat sekarang ini, baik itu skala besar atau pula skala kecil, hadirin yang dimuliakan Allah, manusia itu selalu pengen jadi Tuhan. Skala besarnya, dia memang pengen selalu menjadi pemimpin. Skala kecilnya, manusia itu selalu pengen dipuji, pengen dipuja, pengen disanjung, pengen selalu dieluk-elukan, pengen selalu dihormati, pengen selalu dibesar-besarkan. Itulah yang namanya manusia. Fenomena kejadian umat manusia saat sekarang ini, dan ini sudah terjadi manusia-manusia sebelumnya, kesombongan manusia sebelumnya dan sampai sekarang ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuslah seorang nabi, mengutuslah seorang rasul, dengan tujuan mengutus seorang nabi dan seorang rasul ini untuk mengarahkan, mengingatkan dari yang tidak baik menuju baik, dari yang sesat menuju yang benar, dari yang gelap menuju yang terang. Itulah tujuan nabi dan tujuan rasul. Wa ma arsalnaka, dan tidak kami utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai kasih sayang kepada alam semesta. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna arsalnaka, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk umatnya yang bernama umat Islam. Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk mengikut kepada orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti kepada syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula umat Nabi Muhammad bukan berarti hanya sebatas kita ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu pula Nabi Muhammad bukan hanya untuk umatnya, illa rahmatan lil alamin,
Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin, kasih sayang, menyelamatkan untuk umat manusia alam semesta. Akur? Setuju? Setuju. Kira-kira jamaah di sini, para pemirsa, setuju apa yang Pak Kiai sampaikan? Setuju. Yang ada di Afrika kulit hitam, begitu pula yang ada di Amerika kulit putih, yang ada di benua-benua Afrika, yang ada di benua-benua Asia, begitu pula Indonesia. Semua umat manusia ini diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya permasalahannya ada di antara umat manusia ini, mereka yang beriman kepada Allah, mengikuti jejaknya, jejak Rasulullah. Ada pula di antara umat manusia, mereka itu yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mau mengikuti jejak Rasulullah. Nah, ini permasalahannya. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak Rasulullah, itu namanya adalah orang Islam, minal muslimin wal mukminin. Jadi orang Islam yang beriman, orang Islam mereka yang pasrah kepada Islam. Nah, sebaliknya mereka yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti syariat Rasulullah, itu disebut adalah minal kafirin, adalah orang kafir. Secara diam-diam mengikuti ajaran Rasulullah. Hanya permasalahannya tidak iman kepada Allah, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Tetapi secara diam-diam mereka itu adalah mengikuti ajaran Rasulullah. Contoh, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu cinta kebebasan, bebas, yang dinamakan dengan free sex. Di Yahudi atau pula Nasrani, mereka itu cinta kebebasan dan bebas, mau hubungan dengan perempuan manapun, kalau suka sama suka boleh. Itu pemikiran mereka. Mungkin di agama yang lain pun sama. Kemarin Pak Kiai pernah kunjung ke Baduy. Nah, ternyata di sana bukan orang Islam, tetapi memiliki aturan yang sangat bagus. Nah, di antara semua aturan itu, kami tanya, kenapa kalian itu cinta kebebasan, kok anak sendiri gak dihubungi? Alasannya, oh itu tidak boleh, dan itu adalah di luar aturan, dan itu tidak boleh. Nah, kalaulah memang ada peraturan tidak boleh, Islam pun mengatakan jauh lebih tegas. Jangankan kepada anak sendiri, kepada perempuan lain pun jelas hukumnya adalah haram, tidak boleh. Nah, secara diam-diam, selain agama Islam, mereka memiliki aturan, dan aturan ini hampir sama dengan aturan Islam. Hanya perbedaannya, ini letak perbedaannya, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau orang Islam berbicara peraturan itu datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hati, bukan dari pikiran, bukan dari nurani, bukan dari emosi, bukan dari kesadaran. Tuh, itu Islam. Jadi kalau kita orang Islam itu, peraturan itu datangnya langsung dari wahyu Allah, bukan dari hati, bukan dari pikiran, bukan dari kesadaran. Tetapi agama yang lain, datangnya peraturan, berbagai macam peraturan, itu bukan datang dari wahyu, datang dari akal, datang dari hati, dan datang dari kesadaran. Pertanyaannya, bagaimana kalau bikin peraturan lagi nggak sadar? Makanya banyak sekali peraturan yang mereka membuat peraturannya peraturan error, peraturan yang salah.
Seperti di beberapa negara diperbolehkannya menikah antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu peraturan, dan peraturan itu diperbolehkan. Nah, inilah yang dimaksud peraturan yang error, karena kesadarannya datang dalam keadaan posisi error. Tetapi di dalam Islam, jamaah hadirin, para pemirsa, para pemerhati yang dimuliakan Allah, peraturan di dalam Islam itu tidak ada istilah peraturan yang salah. Karena peraturan di dalam Islam itu adalah peraturan yang datang langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pemikiran, bukan dari hati, bukan dari kesadaran. Ternyata semua peraturan Allah Subhanahu wa taala yang dijalani oleh umat manusia, seumat manusia alam dunia dari berbagai macam benua ini kesemuaannya disadari kebenaran Islam. Maka inilah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Apa? Bisa dimengerti? Ini yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Yang kedua, jamaah hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalimat rahmatan lil alamin secara hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmatan lil alamin, Islam itu menghormati secara mujtama, sosial, kehidupan umat manusia. Adapun kita menghormati secara mujtama, sosial, kehidupan umat manusia ini bil muamalah, laisa bil aqidah. Kehidupan secara muamalah, bukan kehidupan secara teologi. Kenapa? Kalau kita berbicara mengenai masalah kehidupan muamalah, bahwasanya umat manusia perlu interaksi di antara satu sama lain, bahwasanya di antara interaksi manusia di antara satu sama lain membutuhkan di antara kebutuhan umat manusia di antara satu sama lain, maka Islam tidak membendung, tidak membedakan dan tidak membatasi muamalah apakah dia muslim atau bukan muslim. Tetapi sebaliknya, kalaulah memang sudah berbicara mengenai masalah akidah, sudah berbicara mengenai masalah syariah, sudah berbicara mengenai masalah tauhidullah, itu sudah termasuknya adalah kamar kita, rumah kita, dan kita tidak bisa berbicara toleransi. Sebagai salah satu contoh, kita ibadah, ibadah kita gunakan adalah hukum Islam, karena kita memang orang Islam. Kita berbicara mengenai masalah tauhid, akidah, syariah, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berbicara mengenai masalah kita muamalah di antara mujtama sosial di antara satu sama lain, memang itu tidak dibatasi kalau tidak menyangkut berbicara mengenai masalah teologi syariah atau pula berbicara mengenai masalah tauhidullah. Kenapa? Karena memang Islam sudah memiliki aturan. Karena memang Islam ini sudah memiliki hukum yang sungguh sangat sempurna dan tidak membutuhkan hukum yang lain. Kesempurnaan Islam ini, di dalam hukum Islam ini menyempurnakan kepada hukum-hukum di antara Nabi dan Rasul sebelumnya. Berbeda dengan agama-agama yang lain, saudaraku para jamaah dan saudaraku para pemirsa di mana saja berada, kalau agama yang lain sampai sekarang saja masalah ketuhanan, masalah ibadah, masalah syariah, masalah muamalah itu tidak punya patokan alias keblinger. Mungkin kalau orang Serang, karena kita ada di kawasan kota Serang, ini adalah bingung. Sebagai salah satu contoh, ada agama lain, dia ibadah, ritualnya masih menggunakan Quran. Dia menafsirkan
syu'uban wa qabaila lita'arufu. Dia ibadahnya masih menggunakan Quran, padahal agama lain. Dia bilang katanya toleransi. Ini namanya bukan toleransi, agama yang tidak punya patokan. Betul? Ini bukan toleransi. Ini namanya adalah agama yang kehabisan syariat di dalam ibadah. Ada lagi agama, sampai sekarang ini agama masih berdebat siapa nama Tuhannya. Ada yang bilang katanya Tuhannya satu. Ada yang bilang pula katanya Tuhannya tiga. Tiga itu adalah satu. Sampai nama Tuhan pun berdebat. Ada yang bilang Allah. Ada yang bilang Allah. Ada yang bilang YHWH. Sampai nama Tuhannya pun sampai detik ini sudah ribuan tahun masih berdebat. Yang lebih aneh lagi, syahadatnya pun syahadatnya masih terus berdebat bagaimana syahadatnya. Tetapi kalau kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam Islam, syariat Islam, wow, kita tidak kehabisan. Tidak ada istilah toleransi dalam ibadah. Tidak ada istilah toleransi di dalam akidah. Kan lucu kalau ada istilah toleransi di dalam akidah. Kamu kan Natal ya. Gimana kalau seandainya Natal saya ikut Tuhan kamu? Nanti kalau hari raya kamu nanti ikut Tuhan saya. Ya, katanya Tuhannya ganti-gantian. Nah, ini namanya adalah orang yang beragama keblinger. Begitu pula bagaimana kalau seandainya terjadi toleransi di dalam ibadah. Saat Natal kita ikutan Natal, ramai pergi ke gereja. Nanti waktunya ke Buddha, ke Hindu, kita ramai pergi ke wihara. Terus nanti di saat mereka itu berbicara mengenai masalah hari raya, nanti suruh datang ke masjid. Apa alasannya? Toleransi agama katanya sama. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai masalah toleransi dan agama itu sama, yang bicara agama itu sama siapa? Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara mengenai masalah toleransi dan agama itu sama, yang bilang agama semua itu sama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak diutus ke muka bumi 63 tahun hidup sampai terakhir mengungkapkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak pernah Rasulullah mengatakan agama itu sama. Yang kedua, berbicara mengenai masalah toleransi, tidak pernah Rasulullah SAW bertoleransi berbicara mengenai masalah akidah, bertoleransi berbicara mengenai masalah syariah. Jadi kalaulah memang ada orang yang mengatakan semua agama itu sama dan toleransi di dalam agama, itu namanya adalah orang keblinger yang tidak memiliki agama. Jadi di dalam tatanan di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala ini sungguh sangat jelas. Hanya permasalahannya rasa bentuk toleransi di dalam Islam, saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini disalahgunakan oleh saudara-saudara manusia seagama. Oleh saudara-saudara manusia mereka yang memiliki agama. Di saat kita toleransi kepada yang lain, menghormati yang lain, berbuat baik kepada agama yang lain, tiba-tiba ada lain agama Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, minimal mereka itu adalah orang-orang yang sedikit penduduknya mendirikan gereja di tengah-tengah umat Islam.
Kira-kira apa termasuk toleransi atau bukan? Apa pemaksaan atau bukan? Pemaksaan bukan, itu namanya adalah pemaksaan, itu bukan toleransi. Begitu pula, kalau kita perhatikan saat sekarang ini, di saat umat Islam menghormati, di saat orang Islam berbuat baik, di saat orang Islam kita menjunjung toleransi, menghormati di antara satu sama lain, besar-besaran kristenisasi, besar-besaran penyebaran agama Kristen dengan secara terselubung. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang masuk ke dalam agama Kristen? Ditanya, ini adalah toleransi, kebebasan berpikir, toleransi, dan ini adalah merupakan hak pribadi. Tetapi di saat kita itu berdialog, berbicara secara jelas, di saat kita itu berdialog, mencari titik kebenaran yang mengenai masalah toleransi, mereka juga kebingungan makna toleransi itu sendiri. Maka kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita berkaca kepada bagaimana Rasulullah bertoleransi, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan satu kesepakatan perdamaian, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Futuhul Makkah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ada kesepakatan Piagam Madinah, kesemuanya adalah membuat kenyamanan dengan menghormati satu sama lain, tapi tidak mencampuri kepada syariat dan ideologi akidah. Nah, sekarang bagaimana di antara saudara-saudara kita yang berbeda agama tetapi memaksa kepada agama Islam, memaksa saudara pemeluk, saudara muslim kita untuk berbeda agama, untuk beralih kepada agama yang lain? Berarti kalau sudah terjadi pemaksaan berbeda dan memeluk kepada agama yang lain, ini bukanlah satu toleransi, dan ini adalah merupakan perusak terhadap makna toleransi itu sendiri. Berarti ada sesuatu yang terselubung di dalam toleransi. Jemaah hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak saudara-saudara kita bahwasanya kita ini menghormati toleransi, hidup beragama, bertoleransi di antara satu sama lain, hidup bersampingan, berdampingan di antara satu sama lain. Tapi toh kita lihat sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian di antara saudara-saudara kita yang kerja di toko-toko bukan orang muslim, dipaksa untuk menggunakan pakaian Natal. Banyak di antara saudara-saudara kita di waktu hari raya dipaksa, di waktu hari Natal mereka dipaksa untuk masuk ke dalam gereja, untuk membersihkan gereja. Banyak di antara saudara-saudara kita di saat hari Natal, di saat tahun baru, mereka berubah menjadi alma maternya bukan alma mater orang Islam, tapi alma maternya adalah orang-orang Kristen. Berarti di antara kesemuaan ini bukanlah makna toleransi, tetapi sebaliknya ini adalah merusak atau menghancurkan makna toleransi. Maka kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus al-i'timad ala nafsi. Bagaimana i'timad ala nafsi? Katakan pada diri kita dan tegakkan pada pribadi kita bahwasanya kita ini adalah orang Islam. Kalau kita sudah berbicara bahwasanya kita ini adalah orang Islam, apapun bagaimanapun permasalahannya, bagaimanapun kejadiannya, dan bagaimanapun bentuk interogasinya, kita tidak pernah terpedaya, kita tidak pernah terpukul. Kita selalu cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasulullah. Karena dalam Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sangat luhur dan tidak ada yang mampu untuk menandingi keluhuran dalam agama Islam. Yang kedua, sebagai orang Muslim kita harus bangga. Kenapa kita harus bangga?
bangga betapa besar Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, memberikan perundang-undangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peraturan di dalam agama Allah berbeda jauh dengan agama-agama yang lain. Karena Islam ini merupakan rahmatan lil alamin, kesempurnaan dari berbagai macam pihak, maka kita harus bangga. Kenapa mereka selalu mengikuti kepada agama kita? Karena mereka kehabisan makna ketuhanan, kehabisan makna sosial, dan salah mengartikan terhadap makna toleransi. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dalam kajian kita. Semoga kita menjadi muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan muslim yang memiliki kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa semoga kita semua diupayakan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Karim, kami munajat memohon kepadamu, berikanlah rasa cinta kepadamu, berikanlah rasa kasih sayang di antara satu sama lain. Ya Allah, ya Rabbi, tetapkanlah iman dan Islam kami. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkanlah iman dan Islam kami. Ya Allah, ya Rabbi, matikanlah kami dengan husnul khotimah. Ya Allah, ya Rabbi, jauhkanlah dari berbagai macam mara bahaya. Ya Allah, ya Rabbi, jauhkanlah dari saudara-saudara kami, mereka yang membenci terhadap agama kami, dan jadikanlah Islam yang lu wa la yu'la alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.